warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran IPS untuk jenjang SMP. Bab 1. Manusia, Tempat, dan Lingkungan. Dengan kompetensi dasar, memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Kompetensi dasar untuk keterampilan menjelaskan konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Materi di bab 1. A. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. B. Letak dan luas Indonesia. C. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. D. Dinamika kependudukan Indonesia. E. Kondisi alam Indonesia. F. Perubahan akibat interaksi antar ruang. Kesempatan kali ini kita akan membahas 3 materi, yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang, letak dan luas Indonesia, dan potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Oke, langsung saja. Yang A. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, laut, sungai, dan danau. Dan di bawah permukaan bumi, air tanah sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Interaksi antar ruang merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, dan lain-lain. Interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, perdagangan internasional, dan lain-lain. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk. Interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi. Sedangkan interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut transportasi. Interaksi tersebut terjadi jika ongkos yang untuk melakukan interaksi antar daerah asal dan tujuan lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Contohnya, seorang yang pergi ke tempat kerja karena penghasilannya mampu menutupi ongkos yang dikeluarkannya. Syarat interaksi antar ruang. 1. Saling melengkapi. 2. Kesempatan. 3. Kemudahan transfer. B. Letak dan luas Indonesia. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Komponen penyusun peta. Judul, skala, orientasi, simbol, garis koordinat, insert, legenda, dan sumber peta. Letak astronomi Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia di antara dua benua, yaitu benua Asia
dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia terletak di benua Asia. Benua Asia terbagi menjadi 5 kelompok, sedangkan Indonesia berada di kelompok Asia Tenggara. Luas Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. C. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Potensi sumber daya alam. Hutan. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa luas hutan telah mengalami penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Minyak dan gas bumi. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit dimanfaatkan untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam, industri semen. Emas. Produksi emas Indonesia tahun 2003 mencapai 141.109 ton. Ini adalah potensi sumber daya alam negara Indonesia. Potensi kemaritiman. Perikanan. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Hutan mangrove. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang digenangi oleh air laut. Sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari koral. Koral adalah binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Ini adalah contoh-contoh potensi kemaritiman di negara Indonesia. Tugas untuk kalian. 1. Rangkum materi yang sudah saya sampaikan di buku catatan kalian. 2. Jelaskan dengan singkat tentang ruang lingkup dan interaksi antar ruang. 3. Jelaskan letak geografis dan astronomis Indonesia. 4. Sebutkan potensi alam dan kemaritiman Indonesia. Masa depanmu dibentuk oleh apa yang kau lakukan hari ini, bukan besok-besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.